puasa, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah membagi puasa ini menjadi 3 tingkatan, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan yang qasimu saumu ila thalathati aqsamin. Puasa itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 tingkatan, kata beliau Al-Imam Al-Ghazali. Apa tingkatan-tingkatan tersebut? Beliau mengatakan yang pertama adalah saumul umum atau saumul awam. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang umum atau puasanya bisa dikatakan orang awam. Apa itu puasanya orang umum atau orang awam tersebut? Beliau mengatakan wahwa saumu anil mufattiratil mubtilati lis-shaum, yaitu puasanya seseorang yang hanya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu adalah puasanya orang awam, kata beliau. Puasanya orang yang hanya menahan diri dari makan, minum, dan juga berhubungan suami istri. Puasa ini, kata beliau, adalah puasanya orang awam. Akan tetapi puasa di tingkatan ini mereka masih menggunakan matanya, telinganya, mulutnya, kaki, tangan, semua anggota badannya tidak ikut puasa. Dalam artian masih melanggar perintah Allah. Matanya masih dipakai untuk melihat perkara-perkara yang haram, juga tangannya, juga kakinya, dan semua anggota badannya. Tingkatan ini adalah tingkatan orang yang pertama, level yang pertama dan level yang paling rendah, yaitu puasanya orang awam. Adapun tingkatan yang kedua, beliau mengatakan saumul khusus atau saumul khawas. Puasanya orang khusus dinamakan puasa khusus atau puasa khawas. Apa puasanya mereka orang khusus ini? Puasanya orang khawas ini, beliau mengatakan wahwa saumu anil ma'asi. Mereka yang berpuasa bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum dan juga berhubungan suami istri di siang hari. Mereka adalah yang juga menahan anggota badannya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa orang khusus ini, orang khawas ini, selain menahan diri daripada makan dan minum dan berjima, mereka menjaga semua anggota badannya daripada semua yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya dijaga, tidak melihat perkara yang haram. Telinganya dijaga, tidak mendengar perkara-perkara yang haram. Mulutnya dijaga, tidak berghibah, tidak mengadu domba, tidak berkata kotor, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Kakinya dijaga, diajak kakinya, dipakai kakinya untuk jalan ke tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang di situ ada rahmat Allah, ada ridha Allah. Tangannya dipakai untuk mendatangkan semua perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka puasanya orang khusus atau orang khawas. Adapun tingkatan yang tertinggi, level yang paling tinggi adalah puasanya siapa? Puasanya saum khususil khusus atau khawasil khawas. Mereka dikatakan, disebut namanya puasanya orang khusus, khususil khusus atau khawasil khawas. Bagaimana puasanya orang ini? Kelompok ini, yaitu wahwa saumu amma siwallah. Mereka yang berpuasa bukan hanya menahan diri daripada lapar, minum, berhubungan suami istri, dan juga maksiat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mereka amma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini punya pikiran, dipakai pikirannya hanya untuk mengingat Allah. Mereka yang hati
pikirannya 24 jam atau selama mereka berpuasa, mereka itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah puasanya yang tertinggi. Mereka adalah puasanya para anbiya wal mursalin wasiddiqin. Mereka adalah puasa-puasanya hamba-hamba Allah yang sangat terdekat, para nabi, para rasul, bahkan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga inilah penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali terkait level-level tingkatan daripada puasa tersebut. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk, ya kalau kita nggak bisa yang ketiga, yang terakhir mungkin sangat susah, ya kita berharap semoga kita bisa melakukan puasa tersebut pada level yang kedua, yakni al-khusus atau al-khawas. Bukan hanya menahan diri daripada makan, minum, jima, akan tetapi kita menahan diri juga daripada maksiat-maksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad sendiri telah mewanti-wanti kepada kita semua, kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak, kata Nabi Muhammad, daripada umatku yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, melainkan hanya mereka mendapati alju, merasa lapar, wal atas, dan juga rasa haus. Kenapa? Karena puasanya dianggap batal pahalanya. Sebagaimana sudah lewat pembahasannya, bahwasanya pembatal puasa itu ada dua, yakni dua bagian. Yang pertama al-mufattirat dan juga al-muhbitat. Yang mufattirat adalah, ya seperti kita ketahui, pembatal puasa, makan, minum, dan lain sebagainya itu kita kalau melakukan maka batal puasa kita, dan ini wajib qada. Adapun yang kedua adalah al-muhbitat, yaitu pembatal pahala puasa. Puasanya sah, tapi enggak ada pahalanya. Dalam artian puasanya sah dan tidak wajib qada, tapi sama sekali enggak ada pahala. Kenapa? Karena dia hanya bisa menahan diri daripada lapar, haus, dan berhubungan badan, akan tetapi tidak bisa menjaga daripada anggota badannya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mudah-mudahan kita berharap dengan apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu untuk kita dalam melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini. Amin, amin.